Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraman Fitriani dengan NIM D0B0230022. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya, yang dimana kerja keras saya meresum jurnal tentang pengendalian kualitas produk plastik jenis polypropylen menggunakan metode Seven Tools pada PT Kusuma Mulia Palasindo Invitech. Pendahuluannya yaitu pengendalian kualitas, suatu hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengontrol segala sesuatu yang bisa merugikan perusahaan tersebut. Kualitas suatu produk adalah salah satu faktor primer bagi para konsumen untuk menentukan dan memilih produk yang akan dibelinya. Di sini permasalahan PT Kusuma Mulia Palasindo Invitech mengalami permasalahan produk cacat berupa pecah samping dan melipat tengah, dengan dimana total tersebut bisa merugikan perusahaan. Di sini tujuan penelitian yaitu menganalisis faktor penyebab terjadinya produk cacat plastik dan memperbaiki pengendalian kualitas pada proses produksi dengan menggunakan metode Seven Tools. Tinjauan pustaka yaitu ada pengertian kualitas, di mana kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaat produknya. Kualitas merupakan keseluruhan karakter produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufaktur, dan maintenance, di mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan atau customer tersebut. Baik, secara garis besarnya, kualitas adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengendalian kualitas bertujuan untuk mengendalikan produk atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, mengurangi biaya kualitas keseluruhan, menurunkan cacat produk, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Tinjauan Seven Tools, di sini ada 7. Yang pertama itu check sheet. Check sheet adalah formulir untuk mengumpulkan data secara sistematis yang menggambarkan frekuensi dan kondisi aktual yang diamati. Yang kedua, diagram alir yang mengajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan. Yang ketiga, scatter diagram, di mana grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel, apakah hubungan tersebut kuat atau tidak. Yang keempat, control chart adalah alat untuk menentukan apakah suatu proses berada dalam pengendalian statistik dan memantau proses secara terus-menerus. Yang kelima, causes and effect diagram, di mana diagram tulang ikan untuk memperlihatkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pada kualitas. Yang keenam itu histogram, di mana tampilan grafik untuk menunjuk distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi. Yang ketujuh itu diagram Pareto, di mana diagram Pareto ini mempunyai grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian kecacatan pada produk tersebut. Baik, selanjutnya di sini gambaran contoh Seven Tools. Yang pertama ini check sheet, yang kedua control chart, yang ketiga cause and effect diagram, yang keempat histogram, dan yang kelima diagram Pareto, keenam scatter diagram, dan yang ketujuh ini contoh diagram alir atau diagram proses flow chart. Selanjutnya metode penelitian. Di sini identifikasi masalahnya
yang terjadi pada PT Kusuma Mulia Plasindo terkait produk cacat itu mempengaruhi teori-teori yang dimana metode Seven Touch menggunakan data pengolahan jumlah produk dan produk cacat selama periode penelitian. Pengolahan data di sini mengolah data menggunakan metode Seven Touch dan analisis data menganalisis hasil pengolahan data untuk menentukan faktor-faktor penyebab cacatnya produk. Pengumpulan data pengolahan data di sini pengolahan data dilakukan dengan membuat check sheet untuk mencatat jumlah produksi dan produk cacat, love chart untuk menggambarkan alur proses produksi, diagram Pareto untuk menentukan jenis cacat yang paling dominan, histogram untuk melihat distribusi data, control chart untuk memantau proses produksi, charter diagram untuk melihat hubungan antar variabel, dan cause and effect diagram untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab cacat produk tersebut. Hasil penelitian cause and effect diagram di sini di mana cacat produk plastik polypropylen yaitu pecah samping dan melipat tengah. Yang kedua itu faktor mesin di mana mesin tersebut umurnya udah tua dan perawatan mesin kurang maksimal. Yang ketiga faktor material yaitu pencampuran bahan baku yang kurang tepat. Keempat, faktor manusia di mana karyawan kurangnya pelatihan dan pengawasan, ketelitian dan keterampilan. Baik yang kelima yaitu faktor metode di mana pekerja tidak bekerja sesuai SOP atau standar operating procedure. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data di atas menggunakan metode Seven Touch, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penyebab terjadinya cacat produk plastik polypropylen disebabkan oleh 4 faktor antara lain dari faktor mesin, disebabkan oleh umur mesin dan perawatan mesin. Faktor material disebabkan pencampuran bahan baku yang kurang tepat, faktor manusia disebabkan oleh kurangnya pelatihan dari karyawan baru, ketelitian dari pekerja, pengawasannya kurangnya keterampilan pekerja. Faktor yang terakhir yaitu metode pekerja yang bekerja tidak sesuai SOP. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.